Ini merupakan podcast Perempuan Muda Punya Cerita, sebuah ruang untuk berdialog dan mencari inspirasi dari cerita anak-anak perempuan muda yang kami dampingi lewat kelompok puan muda dan serumpun muda di beberapa desa di Kabupaten Malang. Ini merupakan media pembelajaran yang memberikan ruang mereka untuk berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi di antara mereka. Rumpun percaya bahwa menggunakan media teknologi semacam ini merupakan bagian dari literasi digital sekaligus memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ada banyak cerita kelompok puan muda yang bisa dijadikan contoh pembelajaran, baik yang negatif maupun positif, untuk menjadi perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya dan menginspirasi untuk perubahan yang lebih luas di antara masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok Puan Muda adalah wadah bagi kelompok perempuan, terutama remaja perempuan, yang diinisiasi oleh Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun untuk meningkatkan kepedulian, membentuk karakter, serta percaya diri bagi anak-anak muda agar dia lebih mengenal diri dan lingkungannya, serta yang lebih penting dia peduli kepada diri dan lingkungannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menjadi perempuan atau pemimpin perempuan di masa yang akan datang. Kelompok Puan Muda selama ini mendapatkan berbagai hal untuk peningkatan kapasitas dari Ruang Mitra Perempuan, baik pelatihan maupun pendampingan tematik. Program ini menjadi bagian dari program penguatan kepemimpinan perempuan muda di Kabupaten Malang yang didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Hai para puan muda, kita kembali lagi pada podcast Puan Muda Punya Cerita. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber baru, yaitu Fatima Zahra atau biasa disebut lebih dikenal dengan Faza. Faza akan mengangkat cerita atau pengalaman tentang kenali diri untuk mengembangkan potensi. Oke, kita dengarkan apa pengalaman dia. Oke, apa kabar Faza? Sehat, Bu. Oke, terima kasih sudah datang. Iya. Apa kesibukannya hari ini? Atau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kalau liburan kayak gak berasa libur. Iya. Soalnya lagi ngebantu tante yang mau menikah itu. Oke. Ada kegiatan-kegiatan keorganisasian yang diikuti Faza? Ada. Itu mencakup Karang Taruna, remaja masjid, juga termasuk rumpun. Oke. Apa itu rumpun? Apa kegiatannya dengan bergabung di rumpun? Kegiatannya mengembangkan potensi, termasuk mengembangkan potensi juga. Oke. Ya, itu sedikit kegiatan Faza akhir-akhir ini. Faza, terima kasih ya udah datang kembali dan topik yang kamu pilih sangat menarik gitu, yaitu kenali diri untuk mengembangkan potensi. Oke. Nah, ini penting tuh buat anak-anak remaja, terutama perempuan. Kira-kira mengapa ya topik ini penting untuk dibicarakan atau kita angkat hari ini? Silakan Faza. Soalnya kebanyakan anak itu masih bingung, Bu. Betul, kadang kan banyak anak yang cita-citaku apa ya, aku belum tahu tujuanku kemana. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, kita kelebihan bakat apa dan minat apa, lalu kita kembangkan lagi untuk menjadi potensi. Oh, oke gitu. Jadi banyak anak-anak yang sebenarnya masih terjebak pada keinginan yang belum jelas. Aku Iya. ini punya bakat apa, punya potensi apa, dan ingin berkembang sebagai apa gitu. Iya. Mengapa masih banyak anak yang seperti itu ya kira-kira Faza? Mungkin kurangnya dukungan dari orang tua, itu juga termasuk. Artinya kurang komunikasi yang terbuka Iya. gitu, sehingga anak-anak kurang mengenali dirinya. Oke, Iya. gitu. Selain itu apa? Selain kurangnya dukungan dari orang tua, mungkin apa lagi yang bisa diidentifikasi? Mungkin dia sejak dini itu belum diajarkan untuk kamu maunya apa, cita-citamu apa gitu, kayak digali lagi potensinya sama orang tua itu mungkin tidak dicapai, Bu. Tidak dicapai. Apakah itu menunjukkan juga bahwa remaja atau anak-anak yang masih lebih mudaan gitu kurang komunikasi atau sebenarnya kurang keterbukaan di dalam komunikasi dengan keluarga atau dengan masyarakat atau gimana? Kurang keterbukaan dengan keluarga itu. Kurang keterbukaan dengan Ya. keluarga ya. Mungkin dia itu lebih terbuka kepada orang lain, seperti kalau temannya itu lebih terbuka sampai seperti saudara sendiri, tapi kalau sama keluarganya sendiri dia tertutup, mungkin dia di kamar saja, bahkan untuk berbicara 1-2 kata itu tidak. Oke.
Nah, mengenali potensi perlu keterbukaan dan dibantu orang lain untuk mengidentifikasi. Iya. Tapi yang ditemukan adalah kawan-kawan yang lebih terbuka. Apa komunikasi dengan kawan-kawannya tidak cukup membantu untuk mengidentifikasi tentang potensi dia? Gimana tuh? Nah, itu cukup membantu, tapi lebih baiknya itu dibantu oleh orang dalam sendiri, karena itu juga termasuk bagian keluarga, apalagi sudah dianggap dekat. Tetapi jika itu tidak dapat saling berbagi gitu Bu, saling komunikasi, itu juga kayak kok aku gak dianggap ya, kok aku gak diajak bicara ya, aku mau bicara kayak malu gitu jadinya nanti Bu. Oke. Nah, apa pentingnya untuk mengenali potensi diri ini sebenarnya gitu? Apa pentingnya? Pentingnya itu untuk biar kita kalau sekolah gitu gak salah jalan. Misal kita sukanya jurusan mesin, kita ahli dalam bidang mesin, ternyata kita masuknya di bidang jahit Bu, kan itu udah salah gitu. Nah, kesalahan ini biasanya karena apa? Karena tidak ada pilihan diarahkan atau apa yang membuat mereka salah jurusan? Karena mungkin dukungan orang tua itu tadi kembali Bu, kan biasanya orang tua kamu sekolah sini aja biar kamu masuk sini gitu Bu, sedangkan anaknya itu pengen di sini biar mengembangkan bakatnya lebih naik lagi gitu. Oh, tidak ketemu antara yang diinginkan oleh anak dan dukungan orang tua yang mengarahkan pada hal yang dia inginkan sendiri. Oke, gitu. Jadi kadang-kadang tidak ketemu ya antara keinginan orang tua dan kemauan anaknya yang merasa itu bakatnya baik gitu. Jadi memang butuh komunikasi yang lebih terbuka gitu. Tapi kira-kira selain orang tua, apa peran guru gitu misalnya atau lembaga pendidikan menurut Faza dalam membantu remaja mengidentifikasi potensinya gitu? Peran guru itu bisa membantu kayak anaknya tuh sharing gitu, keluhannya apa, jadi kayak bisa meluapkan isi hatinya gitu Bu. Nanti guru tersebut itu akan memberi cara kamu itu nanti bisa seperti ini, lebih terbuka lagi, begini gitu Bu. Jadi dia bisa lebih terbuka lagi kepada orang tuanya. Oke, jadi guru sebenarnya juga membantu agar lebih mudah komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi menjembatani gitu. Nah, kira-kira selama ini fakta pengalaman ya dari yang Faza alami atau Faza lihat di kawan-kawan di lingkungan atau di sekolah, adakah teman-teman yang masih merasa kesulitan mengidentifikasi potensinya? Ada. Contohnya boleh dijelaskan lebih detail. Untuk itu ada teman saya yang dia disuruh masuk orang tuanya SMK, tapi dia ingin masuk jurusan IPA, lalu dia ingin ke kedokteran, dan itu akhirnya dia masuk ke teknik mesin itu tadi Bu. Oh itu ya. Jadi dia menyesal atau tidak tidak cukup bad mood atau kurang semangat atau gimana lalu jadinya? Dia di situ kayak menyesal Bu pertamanya, kok masuk sini sih padahal aku gak mau, kayak langsung ngebenci orang tuanya gitu Bu. Tapi lama-kelamaan di situ temannya itu seru-seru, akhirnya dia mulai beradaptasi, menikmati dan nerima, ya udah deh gitu. Oh ya, sebenarnya kalau sudah keterusan boleh beradaptasi ya, beradaptasi. Nah, kalau pengalaman Faza nih sendiri, sejauh ini bagaimana Faza mengenali diri dan potensinya gitu? Apa kira-kira potensi yang Faza ingin kembangkan di masa depan gitu? Kalau saya ingin mengembangkan public speaking dan kelebihan saya dalam menggambar dan mewarna itu. Oke. Mengapa itu menjadi hal yang menarik buat dikembangkan? Kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat Faza? Karena dulu pertama itu saya emang suka Bu menggambar mulai umur 2,5 tahun. Nah itu dikembangkan lagi sama mama, diikutkan lomba-lomba, diikutkan seperti itu Bu. Sampai di drum band juga diikutkan. Pokoknya lomba-lomba segala hal, fashion show, kiroah gitu diikutkan. Dan saya suka mengikuti lomba-lomba, dan apalagi kalau mendapat piala kan Bu ya, itu kayak bangga banget gitu. Ya, ada apresiasi ya. Iya. Terus
Saya tetap difokuskan ke mama dalam satu bidang aja, jangan banyak. Katanya kalau banyak itu malah gak apa-apa, gak jadi apa-apa gitu. Jadi saya difokuskan di menggambar sama mewarna itu tadi. Dan kamu merasa cocok ya? Iya, cocok banget. Dan alhamdulillahnya saya kemarin ditunjuk sama guru. Saya alumni Bu ya di SMP. Saya ditunjuk untuk mengajari adik tingkat saya lomba kaligrafi dan alhamdulillahnya masuk sampai kabupaten. Wah, luar biasa, luar biasa. Beruntung sekali kamu punya mama yang bisa mengarahkan dan kebetulan klop dengan keinginan kamu. Iya. Jadi potensi itu sebenarnya tidak harus yang bersifat akademik ya, Faza. Iya. Nah, saya belajar juga dari Faza ini bahwa bakat, minat, hobi itu bisa juga menjadi potensi. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, kalau dari sisi akademik, potensi Faza kira-kira di mana? Biar tidak seperti kawan yang tadi merasa salah jurusan gitu. Gimana Faza? Kalau saya di akademik itu bahasa Indonesia sama PJOK. Nah, itu kira-kira ke depannya akan dikembangkan? Akan. Pas saya MI itu Bu, saya diikutkan lomba lari dan itu sampai kabupaten. Jadi nilai tertinggi saya itu di PJOK itu. Oke. Jadi jurusan apa kira-kira kalau mau lanjut nanti sekolah atau pendidikannya? Kalau jurusannya saya pengennya IPA. Oke. Nah, Faza punya dua kebetulan kelebihan atau potensi yang sudah bisa teridentifikasi. Satu yang berbasis hobi tadi, yang kedua adalah akademik yang bisa membantu mencari jurusan yang sesuai gitu ya. Tapi tidak semua anak bisa seberuntung Faza bisa menggabungkan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau ada yang masih bingung antara menekuni hobi yang itu juga bagus gitu, tapi juga ada tuntutan untuk ke akademik gitu. Apa saran Faza gitu? Apa yang harus diprioritaskan bila dalam kondisi seperti itu? Kalau saya sendiri Bu ya, itu biasanya ke yang akademik dulu. Jadi kalau di akademik udah bagus, kan pasti di akademik itu harus belajar Bu, harus belajar lagi. Betul. Kalau di non akademik kita kan berkarya gitu Bu. Jadi walaupun kita tidak belajar, tapi kita melihat saja di sosmed dan langsung kayak mengerjakan itu langsung jadi gitu. Ya, artinya pendidikan akademik atau pendidikan formal masih penting untuk diprioritaskan ya, dan itu tanggung jawab sebagaimana siswa ya, anak yang disekolahkan itu. Sementara hobi bisa ditekuni dalam banyak hal. Oke. Wah, luar biasa. Sehingga Faza sendiri juga mengidentifikasi bagaimana memprioritaskan satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Itu juga potensi loh, bisa mengidentifikasi itu. Bukan hanya sekedar yang nantinya bisa membantu kita di masa depan, tapi bagaimana mengenali diri. Terima kasih Faza sudah berbagi itu. Tapi kira-kira begini, apa yang bisa kamu sarankan buat teman-teman remaja perempuan misalnya untuk tadi gitu, mulai mengidentifikasi diri, mulai mengenali potensi diri, agar tidak salah jurusan, agar tidak salah menggunakan waktu sia-sia gitu, agar juga tidak menyesal ketika merasa yang ditekuni adalah bukan hal yang dia inginkan gitu. Apa tuh motivasi yang bisa kau berikan buat teman-teman yang lain? Teman-teman mungkin bisa lebih terbuka lagi kepada orang terdekat, yaitu termasuk keluarga. Apalagi kalau keluarga itu kan, kalau kita di rumah kan lebih sering di rumah Bu ya, apalagi kalau liburan gitu. Jadi kita harus lebih terbuka ya, masa kita harus di kamar terus gitu kan. Jadi kita harus lebih terbuka, lebih sharing lagi. Nanti di situ kan akan mendapat saran dari orang tua, orang terdekat gitu. Jadi kita bisa menggapai apalagi kekurangan kita itu tadi. Ya, jadi lebih terbuka untuk dialog dengan orang lain, mungkin dapat masukan, saran. Jadi jangan mengurung diri gitu ya. Di luar banyak sumber pengetahuan yang bisa jadi menambah informasi dan lain sebagainya. Oke, Faza, tadi dirimu bercerita mengenai keterlibatanmu dalam kelompok puan muda yang didampingi Rumpun. Nah, kira-kira bagaimana strategi kamu bisa berbagi pandanganmu yang bagus ini pada teman-teman seorganisasi itu, sekelompok gitu. Apa yang bisa kamu lakukan kira-kira nanti misalnya dalam pertemuan di kelompok puan muda itu, kira-kira apa? Saya akan kayak pastikan itu berbincang-bincang gitu kan. Terus kita tahu masalah seseorang, kayak dia tuh cerita ke kita, terus kita ngasih saran. Nah di situ itu kita bisa kayak jadi leader bagi mereka gitu. Oke.
Jadi terbuka, berkomunikasi, jadi leader dan pengalaman kita bisa berbagi gitu. Yang penting terbuka dan jujur ya, bisa saling mendengar saran-saran dari orang lain, bukan hanya kritik ya. Iya. Oke, terima kasih Faza hari ini sudah berbagi. Mudah-mudahan ini menginspirasi kawan-kawan kita yang lain dan terus berkarya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga di kelompoknya. Mudah-mudahan kelompoknya juga bisa, anggotanya bisa semaju dan punya pandangan terbuka seperti Faza gitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Teman-teman sekalian, inilah yang bisa kita pelajari dari kawan kita hari ini, betapa kita bisa sejak dini mengenali diri sendiri dan mengenali potensi. Jangan sampai kita menyesal karena waktu kita tidak termanfaatkan dengan baik. Banyak sumber pengetahuan yang membuat kita bisa berkembang, tidak hanya akademis, tapi juga berbasis hobi. Yang itu bisa membuat kita lebih maju ke depan. Terbukalah kepada orang lain untuk minta saran agar kita mendapatkan masukan-masukan yang berarti. Terima kasih. Salam.